warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Ajizah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas A253E. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi PT Daytona Asia Bekasi. Struktur organisasi merupakan susunan jabatan yang menunjukkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antar bagian dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, setiap karyawan dapat memahami perannya sehingga kegiatan operasional perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di PT Daytona Asia. Yang pertama ada shareholders. Job description-nya yang pertama ada menentukan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua ada menyetujui kebijakan strategis perusahaan. Yang ketiga ada mengangkat dan memberhentikan komisaris serta direktur. Dan yang terakhir ada mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada komisioner atau komisaris. Job description-nya adalah satu, mengawasi jalannya perusahaan. Yang kedua, memberikan saran kepada direksi. Yang ketiga, ada memastikan perusahaan berjalan sesuai peraturan dan target. Dan yang terakhir, ada mengevaluasi kinerja manajemen. Yang ketiga, ada bagian eksekutif meeting. Job description-nya yang pertama, menentukan strategis bisnis. Yang kedua, membahas target perusahaan. Yang ketiga, mengambil keputusan penting terkait operasional dan mengkoordinasikan seluruh departemen. Yang keempat, ada bagian presiden atau direktur utama. Job description-nya yaitu memimpin seluruh kegiatan perusahaan, menentukan kebijakan operasional, mengawasi seluruh departemen, dan bertanggung jawab atas pencapaian target perusahaan. Dan yang terakhir, mewakili perusahaan kepada mitra bisnis dari investor. Yang kelima ada administration department. Job description-nya yaitu mengelola seluruh kegiatan administrasi perusahaan, mengawasi keuangan, administrasi, dan proses assembly, dan memastikan seluruh bagian operasional berjalan lancar, dan mengkoordinasikan pekerjaan setiap bagian di bawahnya. Lalu yang keenam ada accounting, general affairs, administration, atau delivery. Job description-nya yaitu menyusun laporan keuangan, lalu mengelola pembayaran dan penerimaan perusahaan, lalu mengurus administrasi karyawan dan dokumen perusahaan, dan mengelola fasilitas kantor. Yang terakhir ada mengatur proses pengiriman barang kepada pelanggan. Yang ketujuh ada assembling atau packaging. Job description-nya yaitu yang pertama mengawasi proses perakitan produk, kedua memastikan proses pengemasan sesuai standar, ketiga ada menjaga kualitas hasil produksi, keempat ada mengatur pekerjaan operator produksi, dan yang terakhir ada memastikan target produksi tercapai. Yang kedelapan ada business development department. Job description-nya yaitu menyusun strategi pengembangan bisnis, mencari peluang pasar baru, dan mengembangkan kerjasama dengan pelanggan. Lalu yang terakhir ada mengawasi kegiatan pemasaran dan pengembangan produk. Yang kesembilan ada sales atau promotion. Job description-nya yaitu menjual produk kepada pelanggan, menyusun strategi promosi, menjalin hubungan dengan pelanggan, lalu mengatur distribusi produk, dan mencapai target penjualan perusahaan. Yang ke-10 ada purchasing, quality control, atau BO delivery. Job description-nya yaitu mengembangkan produk baru, membeli bahan baku dari pemasok, dan mengawasi kualitas bahan baku dan produk jadi. Lalu ada menyelesaikan masalah kualitas produk, dan terakhir ada memastikan proses pengiriman berjalan tepat waktu. Yang ke-11 ada asisten manajer. Job description-nya adalah membantu manajer mengawasi pekerjaan staf. Lalu ada membuat laporan operasional, menggantikan manajer apabila berhalangan. Yang terakhir ada mengkoordinasikan pekerjaan harian. Lalu yang ke-12 ada supervisor. Job description-nya adalah mengawasi pekerjaan operator atau staf, lalu memastikan target harian tercapai, dan memberikan arahan kepada karyawan. Yang terakhir ada melaporkan hasil pekerjaan kepada manajer. Dan yang terakhir ada karyawan. Job description-nya yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai targetnya, mematuhi SOP perusahaan,
menjaga kualitas hasil kerja, menyelesaikan target yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan. Jadi, setiap jabatan di PT Daytona Asia memiliki tugas dan bertanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan. Mulai dari rapat pemegang saham, menentukan kebijakan perusahaan, direktur utama yang memimpin operasional, sehingga para manajer, supervisor, dan staf yang menjalankan kegiatan sehari-hari. Dengan pembagian tugas yang jelas, perusahaan dapat bekerja secara efektif dalam menghasilkan produk berkualitas dan mencapai target bisnisnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're